semua, selamat datang di channel aku. Kali ini aku bakal bagi tips dan trik lulus CPNS tahun 2021. Jadi buat kalian yang sedang berjuang sekarang, semangat ya, semangat, semangat, semangat. Temen, kali ini kita mulai dari tahap administrasi. Sebelum kalian mendaftar, ada beberapa tips dan trik buat kalian. Yang pertama itu kalian harus melihat formasi apa yang akan kalian pilih. Pastikan persyaratan pendidikan dari formasi yang kalian pilih itu harus sesuai dengan pendidikan yang kalian miliki. Nah, contohnya ya teman-teman, misalnya ada penerimaan untuk pendidikan guru SD dan teman-teman punya pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Nah, jadi teman-teman jangan daftar di PGSD karena dia beda ya teman-teman antara SD dan MI. Terus juga contohnya S1 olahraga yang dibutuhkan, sedangkan teman-teman itu S1 pendidikan olahraga. Nah, jadi jangan memasukkan lamaran kalian untuk persyaratan S1 olahraga. Sedikit berbagi pengalaman nih ya teman-teman, karena kemarin itu sempat ada peserta CPNS yang gagal di kelulusan akhir karena ternyata ketika dicek lagi pendidikan yang dimilikinya itu tidak sesuai dengan pendidikan yang dipersyaratkan. Jadi teman-teman jangan sampai teman-teman tuh gagal sebelum berperang, atau kalian udah berperang mati-matian dan kemenangan udah ada di depan mata tapi kalian nggak bisa menggapai kemenangan itu. Jadi ingat ya, tetap harus dilihat pendidikan yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan. Kemudian lihat juga peluang nih teman-teman. Peluang itu kan adalah kemungkinan teman-teman masuk ke dalam kelulusan SKD, bahwa kita bakal bisa masuk seleksi kompetensi bidang itu dari kuota yang dibutuhkan dikali 3. Misal kuota yang dibutuhkan di formasi teman-teman itu ada 1 orang, berarti yang bisa masuk ke tahap SKB atau tahap berikutnya itu adalah 1 dikali 3, berarti 3 orang. Teman-teman harus lihat peluang di sana. Apakah teman-teman bakalan bisa masuk di peluang dari 1 sampai 3 itu. Cara lihatnya bisa kalian cari hasil-hasil tahun lalu untuk nilai ASKD di tempat dan formasi teman-teman lamar. Nah, lihat di sana kira-kira nilai teman-teman itu bakalan bisa masuk nggak untuk di formasi itu dan di kota itu. Nah, tips dan trik yang ketiga, untuk tahap administrasi, teman-teman harus memenuhi persyaratan administrasi. Di sini yang paling penting itu teman-teman perhatikan banget untuk pembuatan surat lamaran. Karena ternyata pengalaman tahun lalu, peserta yang tidak lulus administrasi itu salah satu kesalahan terbesarnya adalah banyak peserta yang gagal administrasi karena mereka salah menuliskan kepada siapa tujuan surat lamaran yang ditujukan. Misalnya, kalian melamar di Kabupaten A, tetapi kalian menulis surat lamaran yang ditujukan untuk kepala daerah Kabupaten B. Jadi perlu hati-hati juga ya teman-teman. Untuk tips dan trik selanjutnya, tentunya ketika kalian sudah memenuhi persyaratan, sudah sesuai dan telah memilih formasi, jangan lupa untuk berdoa supaya bisa lanjut ke tahap berikutnya. Nah teman-teman, selanjutnya ada seleksi kompetensi dasar. Nah di SKD ini ada 3 kelompok soal. Yang pertama ada TIU, ada TWK, sama TKP. Tes intelijensi umum untuk TIU itu contoh-contoh soalnya bisa kalian pelajari di buku-buku CPNS yang ada di toko-toko buku, ataupun contoh-contoh soal yang ada di internet ya. Buat teman-teman pasti udah gampang dan bisa buat ngaksesnya. Selanjutnya untuk tes wawasan kebangsaan yang perlu kalian pahami banget itu adalah nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri. Nah, jadi contohnya nasionalisme, terus nanti soal-soalnya tuh bakal ngasih kalian kondisi dan kita tuh harus menentukan nilai Pancasila mana yang wajib kita implementasikan untuk menghadapi kondisi tersebut. Selain itu, untuk permasalahan-permasalahan itu teman-teman sebaiknya banyak-banyak membaca. Dan ada juga pengetahuan umum tentang kebangsaan seperti Undang-Undang Dasar, Panitia 9, BPUPKI, peristiwa proklamasi, dan tokoh-tokoh yang terlibat di dalam proklamasi itu. Dan kita lanjut ke TKP. Nah, kalau TKP itu lebih kepada kasus ya teman-teman. Jadi kalian memberikan pandangan apabila kalian mendapatkan kasus itu. Dan ingat teman-teman, untuk bisa menjawab TKP ini kalian harus memposisikan diri kalian sebagai ASN yang memegang dasar-dasar ASN. Nah, apa aja sih nilai-nilai dasar ASN itu? Ada akuntabilitas, nasionalisme, etika publik,
komitmen mutu, dan anti korupsi. Jadi teman-teman bisa mempelajari nilai-nilai dasar ASN itu untuk bisa menjawab dari soal-soal TKP teman-teman. Nah, untuk soal SKB itu sesuai dengan kompetensi bidang kalian masing-masing. Nanti next video aku bakal bikin dan membahas sedikit soal-soal yang aku ingat tahun lalu tentang kompetensi bidang khusus buat pengawas bibit ternak ahli pertama ya teman-teman. Insya Allah nanti bakal ada video selanjutnya. Nah, untuk tips dan triks ketika kalian mengikuti SKD dan SKB itu sama ya teman-teman. Pertama, kalian harus mengerjakan secara maksimal. Terus kalian harus lihat juga waktu. Di sini kalau nggak salah lama tes itu ada 100 menit dan soal itu ada lebih dari 100. Tentunya berarti satu soal teman-teman itu mengerjakan kurang dari 1 menit. Jangan sampai nanti ada soal yang belum sempat teman-teman jawab. Terus kerjakan soal yang paling mudah teman-teman. Teman-teman ingat, terus kerjakan yang susah bisa kalian lewatin. Nanti kalau misalnya masih ada waktu, kalian bisa kerjakan kembali. Dan jangan lupa untuk mengklik simpan setelah kalian menjawab soal ya teman-teman. Karena pengalaman nanti kalau misalnya soal yang udah kita jawab tapi kita nggak klik simpen, dia tetap akan berwarna kuning. Nah, untuk soal-soal yang udah kita jawab itu nanti akan berubah menjadi warna hijau. Karena sayang nanti kalau misalnya kita udah jawab tapi kita nggak simpen, ketika kita selesai nilainya nggak bisa maksimal. Dan teliti juga ya teman-teman ketika baca soal, karena kadang soal itu banyak yang menjebak, ada di ujung kalimatnya ada kecuali dan lain-lain. Jadi harus teliti dalam menjawab soal. Nah nih teman-teman, untuk SKD dan SKB biasanya itu dilaksanakan di daerah tempat kita melamar. Tapi karena kondisi saat ini kita akan melaksanakannya di dekat dengan tempat domisili kita. Tetapi kalau misalnya kalian ada di kabupaten dan tempat tes yang kalian pilih itu ada di ibu kota provinsi, kalian tetap harus memberikan jeda. Jadi antara kalian datang ke tempat tes kalian itu dengan waktu tes kalian itu harus diberi jeda. Saran aku sekitar H-5 dari waktu tes kalian udah harus ada di tempat tes. Supaya apa? Supaya kita masih memiliki waktu buat istirahat, masih memiliki waktu buat kita belajar sedikit-sedikit tentang materi yang bakal diujiin saat SKD ataupun SKB teman-teman. Nah, jaga kesehatan jangan lupa teman-teman, apalagi di masa pandemi kayak gini. Jadi teman-teman harus tetap konsumsi vitamin, harus tetap rajin berdoa, dan jangan pernah gugup dalam menjawab soal. Itu untuk tips dan triks dari aku. Semoga teman-teman yang nonton video ini bisa lulus jadi ASN di tahun 2021 ini. Jadi semangat terus ya teman-teman. Insya Allah ada jalan yang terbaik buat kita semua. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.